Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas PJKRD NIM 1931041169. Saya dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Langsung saja, di sini saya akan membawakan materi tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sehingga landasan teoritis untuk pelaksanaan peneliti. Sumadi Suryabrata 1990. Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar kuat dan bukan sekedar aktivitas coba-coba, trial dan error. Adanya landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Setiap penelitian selalu menggunakan teori seperti dinyatakan oleh Neumann tahun 2003. Para peneliti menggunakan teori berbeda dengan semua tipe penelitian. Akan tetapi, beberapa teori disajikan atau digunakan pada hampir semua penelitian ilmu sosial. Kerlinger 1978 mengemukakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep yang berkaitan, definisi, dan dalil yang menyajikan pandangan sistematik terhadap fenomena melalui relasi yang menyajikan pandangan sistematik terhadap fenomena melalui relasi spesifik antar variabel dengan tujuan menjelaskan atau memprediksi suatu gejala. Selanjutnya, Cooper dan Schilder 2003 mengemukakan bahwa sebuah teori adalah sekumpulan atau seperangkat konsep yang saling berkaitan secara sistematik. Definisi, dalil yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi suatu gejala atau fakta. Selain itu, Siti Rahayu Haditomo 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti penting jika dia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Selanjutnya, menurut Mark yang dikutip oleh Siti Rahayu Haditomo, membedakan ada 3 macam teori, dan ketiga teori berhubungan dengan data empiris. Yang pertama, teori deduktif, yaitu memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua, teori induktif, yaitu cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstremtik. Pandangan yang positifik ini dijumpai pada kaum behavioris. Dan yang ketiga yaitu teori fungsional, yaitu teori di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi suatu data. Selanjutnya, teori dalam kaitannya dengan peneliti. Teori mempunyai fungsi untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Teori juga mempunyai fungsi sebagai prediktor dan pemandu untuk menemukan fakta, merumuskan hipotesis, dan menyusun instrumen peneliti. Karena pada dasarnya, hipotesis adalah pernyataan yang bersifat prediktif. Fungsi terakhir teori adalah pengendalian, digunakan untuk membahas atau mencandra hasil penelitian, dan selanjutnya yang digunakan untuk memberikan saran dalam upaya memecahkan suatu masalah. Jadi, seorang peneliti untuk membuat dan mengajukan hipotesis penelitian, maka peneliti wajib menguasai teori dan konsep yang akan digunakan. Dengan cara membaca buku, hasil penelitian yang berhubungan dengan erat masalah dan fokus penelitiannya.
Ingat, membaca buku adalah prinsip berpikir deduksi dan membaca hasil penelitian adalah prinsip berpikir induksi. Selanjutnya yaitu deskriptif teori. Dalam sebuah penelitian merupakan uraian sistematis dengan teori, bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Luas masalah dan jumlah variabel menentukan banyaknya teori yang akan digunakan dalam penelitian. Jika pada peneliti terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, maka kelompok teori yang harus dideskripsikan ada 4 kelompok yang masing-masing mendeskripsikan setiap variabel. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan penguraian yang lengkap mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan lebih terarah. Selanjutnya itu seorang peneliti akan diketahui tingkat kapasitasnya melalui deskripsi teori di dalam proposal penelitian. Variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan singkat, jelas, dan orisinil menunjukkan peneliti menguasai teori dan konteks dari penelitiannya. Untuk meningkatkan kapasitas sebagai peneliti profesional, tidak ada jalan lain membaca dan belajar secara terus-menerus. Untuk efektivitas dan kualitas hasil penelitian, peneliti harus sadar dan memahami bahwa tidak semua teori dan hasil penelitian patut dijadikan dasar dan referensi untuk penelitian. Peneliti harus pandai mencari, memilih, dan menggunakan teori dan hasil penelitian yang berkualitas. Untuk itu, teori mutakhir dan hasil penelitian para peneliti ternama yang patut digunakan untuk pada penelitiannya. Selanjutnya yang bagian kedua yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah penting Sugiono 2009. Adapun gambar proses kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis ada di bawah, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Mungkin kita bisa simak materinya. Kita akan mulai dari variabel X, yaitu membaca buku dan hasil penelitian, kemudian mendeskripsikan teori dan HP, kemudian analisis kritis terhadap teori dan HP, selanjutnya analisis komparasi teori dan HP yang diambil, kemudian kesimpulan, kerangka berpikir, dan selanjutnya hipotesis. Untuk bagian variabel Y, membaca buku dan hasil penelitian, selanjutnya deskripsi teori dan HP, analisis krisis terhadap teori dan HP, analisis komparasi dan teori HP yang diambil, kesimpulan, kemudian kerangka berpikir, dan yang selanjutnya ke hipotesis. Jadi dari variabel X dan Y sama-sama berujung pada kerangka berpikir, kemudian pada tahap hipotesis. Baik, selanjutnya kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala dan fakta yang menjadi permasalahan pada objek penelitian. Suri Sumantri 1986. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah jalur pikiran yang logis. Dalam membangun suatu kerangka berpikir yang menghasilkan kesimpulan atau sintesa yang berujung hipotesis. Adapun penjelasan langkah-langkah kerangka berpikir adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan variabel yang diteliti. Untuk menentukan kelompok teori yang perlu kamu kemukakan dalam menyusun kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan lebih dahulu variabel penelitiannya. Adapun beberapa jumlah variabel yang diteliti, dan maka apakah nama setiap variabel merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan dikemukakan. Kalau
variabel penelitiannya 5, maka minimal akan menggunakan 5 teori. Selanjutnya yang kedua yaitu membaca buku dan hasil penelitian. Setelah variabel ditentukan, maka langkah-langkah berikutnya adalah membaca buku dan hasil penelitian yang relevan. Buku, jurnal, laporan peneliti, ensiklopedia, dan kamus, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga yaitu deskripsi teori dan hasil penelitian atau HP. Dalam buku dan hasil penelitian yang dibacakan akan dapat dikemukakan teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti, seperti telah dikemukakan dengan teori berisi tentang definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, uraian rinci tentang ruang lingkup setiap variabel, dan kedudukan antara variabel dengan yang lain dalam konteks penelitian. Yang keempat yaitu analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisa secara kritis terhadap teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Dalam analisis ini, peneliti yang mengkaji apakah teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu benar-benar sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Karena sering terjadi teori yang berasal dari luar tidak sesuai dengan penelitian di dalam negeri. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis komparatif ini, peneliti dapat membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. Selanjutnya, sintesa atau kesimpulan. Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Selanjutnya, pengajuan hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir, metode penelitian kuantitatif. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua peneliti harus merumuskan hipotesis atau penelitian dengan metode kualitatif karena dia akan menghasilkan hipotesis. Juga penelitian yang bersifat eksploratif dan sering juga disebut dalam penelitian deskriptif tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah peneliti biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah peneliti, belum jawaban yang empirik. Sugiono tahun 2009. Selanjutnya, sebagaimana telah diketahui bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti yang berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian, dan hipotesis tersebut harus diuji. Hipotesis yang diuji dinamakan hipotesis kerja, atau dalam kalimat positif yang dimulai dengan kata terdapat atau ada, dan sebagai lawannya adalah hipotesis nol dalam kalimat negatif yang dimulai dengan kata tidak terdapat. Hipotesis kerja disusun berdasarkan teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol disusun berdasarkan teori yang masih diragukan kehandalannya. Di dalam statistik juga terdapat dua macam jenis hipotesis, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis alternatif, atau hipotesis kerja tidak sama dengan hipotesis alternatif. Dalam penelitian yang diuji lebih dahulu adalah hipotesis penelitian, terutama pada hipotesis kerja. Jika peneliti bertujuan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikan atau tidak,
maka diperlukan pengujian terhadap hipotesis statistik. Selanjutnya, dalam hipotesis statistik yang diuji dalam hipotesis 0 HO, karena peneliti tidak berharap adanya perbedaan antara sampel dan populasi atau statistik dengan parameter. Parameter adalah ukuran-ukuran yang berkenaan dengan populasi. Dalam statistik di sini ukuran-ukuran yang berkenaan dengan sampel. Yang pertama, bentuk hipotesis berbentuk sangat berhubungan atau bahkan ditentukan oleh rumusan masalah pada peneliti. Jika dilihat dari tingkat penjelasannya atau eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah peneliti ada 3, yaitu rumusan masalah deskriptif atau variabel mandiri, komparatif, perbandingan, dan asosiatif hubungan. Oleh karena itu, bentuk hipotesis juga ada 3. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri baik satu variabel atau lebih. Yang dicetak tebal adalah variabel penelitian. Contoh, rumusan masalah deskriptif A, berapa lama daya tahan lampu pijar merek X. B, seberapa tinggi kerja karyawan di PT Y. C, seberapa tinggi disiplin dan produktivitas pegawai swasta. Hipotesis deskriptif untuk rumusan masalah berapa lama daya tahan lampu pijar merek X. Daya tahan lampu pijar merek X sama dengan 1000 per jam HO. Ini merupakan hipotesis 0 karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Hipotesis alternatif atau HA adalah daya tahan lampu pijar merek X sama dengan 1000 jam, tidak sama dengan lebih besar atau lebih kecil dari 1000 jam. Hipotesis statistik hanya bila berdasarkan sampel HO 1000 HA sama dengan 1000 atau lebih dari 1000 atau kurang dari 1000 adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau ditaksir. Selanjutnya itu hipotesis deskriptif dengan hipotesis 0 berbentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu semangat kerja karyawan di PT Y sama dengan 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Selanjutnya, semangat kerja karyawan di PT Y paling sedikit 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Paling sedikit lebih besar atau sama dengan. Yang ketiga, semangat kerja di karyawan di PT Y paling banyak 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Paling banyak yang berarti lebih kecil atau sama dengan. Yang keempat, dalam kenyataan, pada penelitian sebenarnya hipotesis yang diajukan hanya satu saja, dan hipotesis yang dipilih tergantung pada teori yang pengamatan pendahuluan pada objek. Hipotesis alternatifnya masing-masing adalah semangat kerja karyawan di PT Y sama dengan 75%. Yang kedua, semangat kerja di karyawan PT Y kurang dari 75%, dan semangat kerja di karyawan PT Y lebih dari 75%. Bagian B, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah kooperatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Yang pertama, rumusan masalah komparatif, bagaimanakah produktivitas kerja karyawan PT Y bila dibandingkan dengan PT X. Hipotesis komparatif berdasarkan rumusan masalah komparatif tersebut dapat dikemukakan 3 model hipotesis 0 dan alternatif sebagai berikut. Hipotesis 0. A. HO tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan di PT Y dan PT X, atau terdapat persamaan produktivitas kerja antara PT Y dan PT X. B. HO produktivitas karyawan PT Y lebih besar atau sama dengan PT X, lebih besar atau sama dengan paling sedikit. Bagian C. HO produktivitas karyawan PT Y lebih kecil atau sama dengan PT X, lebih kecil atau sama dengan sama dengan paling besar. Selanjutnya hipotesis alternatif. Bagian A. HA produktivitas
karyawan di PT Y lebih besar atau lebih kecil dari karyawan PT X. B. HA. Produktivitas karyawan PT Y lebih kecil daripada PT X. Bagian C. HA. Produktivitas karyawan PT Y lebih besar atau sama dengan PT X. Selanjutnya, hipotesis statistik dapat dirumuskan sebagai berikut. Mungkin kita bisa lihat di gambar di materi ini. Bisa kita perhatikan. Mungkin rata-rata populasi produktivitas karyawan PT Y dan rata-rata populasi produktivitasnya karyawan PT X. Selanjutnya, hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 1. Rumusan masalah asosiatif A. Adakah hubungan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang terjual? 2. Hipotesis penelitian terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan dan pelayan toko dengan barang yang terjual. 3. Hipotesis statistik. HO bagi P sama dengan O berarti tidak ada hubungan. HA sama dengan P sama dengan O berarti tidak sama besar atau kurang dari 0 berarti ada hubungan. P sama dengan nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. 2. Paradigma penelitian. Rumusan masalah dan hipotesis pada bab sebelumnya telah disampaikan paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian itu, peneliti dapat menggunakannya sebagai panduan untuk merumuskan masalah, dan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan untuk paduan pengumpulan dan analisis data. Pada setiap paradigma peneliti minimal satu rumusan masalah peneliti, yaitu masalah deskriptif. Adapun berikut contohnya. Judul penelitian: hubungan antara gaya kepemimpinan manajer perusahaan dengan prestasi karyawan, atau gaya kepemimpinan adalah variabel bebas X dan presentasi kerja adalah variabel terikat Y. Selanjutnya bagian C. Rumusan masalahnya adalah: yang pertama yaitu seberapa baik gaya kepemimpinan manajer yang telah ditampilkan. Yang kedua, seberapa baik prestasi karyawan. Adakah hubungan antara X dan Y? Butir 1 dan butir 2 adalah masalah deskriptif Y atau X. Yang ketiga adalah adakah hubungan yang positif terhadap signifikan antara gaya kepemimpinan manajer dengan prestasi kerja karyawan. Adakah hubungan antara X dan Y? Butir ini merupakan masalah asosiatif. Yang keempat, apabila sampel penelitian pada karyawan golongan 1 dan golongan 2 dan 3, maka rumusan masalah kooperatifnya adalah: A. Adanya perbedaan persepsi antara karyawan 1, 2, dan 3 tentang gaya kepemimpinan manajer. Yang kedua, adakah perbedaan persepsi antara karyawan golongan 1, 2, dan 3 tentang prestasi karyawan? Selanjutnya kita masuk ke bagian D. Rumusan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. 1. Gaya kepemimpinan yang ditampilkan manajer ditampilkan kurang baik dan penelitiannya paling tinggi 60% dari kriteria yang diharapkan. Yang kedua, prestasi karyawan Y kurang memuaskan dan nilai paling tinggi 65. 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan manajer dengan prestasi kerja karyawan. Artinya makin baik kepemimpinan manajer, maka akan semakin baik prestasi kerja karyawan. Yang keempat, terdapat perbedaan persepsi tentang gaya kepemimpinan antara golongan 1, 2, dan 3. Yang kelima, terdapat perbedaan persepsi tentang prestasi kerja antar karyawan golongan 1, 2, dan 3. Untuk judul penelitian yang berisi dua variabel bebas atau lebih, rumusan masalah penelitiannya akan lebih banyak. Demikian pula dengan rumus hipotesisnya. Sebagai informasi pendahuluan, hipotesis untuk dapat diuji dengan statistik yang menjadi dasar penelitian harus ditingkatkan. Untuk data yang dapat ditingkatkan diperlukan instrumen yang memiliki skala pengukuran. Untuk judul di atas ada dua instrumen, yaitu instrumen gaya kepemimpinan dan prestasi kerja pegawai. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik hipotesis baik. A. Merupakan dugaan terhadap kerja variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada umumnya,
Hipotesis deskriptif tidak dirumuskan karena penelitian deskriptif akan menghasilkan hipotesis. Bagian B, dinyatakan dalam kalimat sangat jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Dan yang terakhir, bagian C, dapat diuji dengan data dan dikumpulkan dengan metode ilmiah. Baiklah, mungkin itulah materi yang sempat saya paparkan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.